kok pada mati? Enggak. Tes. Tes. Sama, enggak pada nyala. Tes tes. Halo. Halo halo halo. Halo. Oren udah, merah merah. Halo. Halo halo. Udah. Coba lu. Tes udah. Udah ya. Shalom ibu-ibu. Shalom. Semangat. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Luar biasa. Tuhan baik. Kita sudah di dalam rumahnya, hujan baru turun. Amin. Tuhan luar biasa, biar kiranya sedang dalam perjalanan dipercepat langkahnya. Agar kita semua sekelompok kaum wanita dapat berkumpul bersuka di dalam Tuhan. Menyembah, memuji, meninggikan namanya. Mari kita tundukkan kepala kita mengucap syukur terlebih dahulu atas penyertaan Tuhan. Atas pemeliharaan Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kita. Bapa surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada sore hari ini Bapa, kami sekelompok kaum wanita Tuhan, kami datang kembali Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami datang untuk melayani-Mu Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Ini semua bukan karena kuat dan gagahnya kami Bapa, tapi oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Kau masih memberi kesempatan kembali kepada kami, untuk kami dapat datang beribadah kembali kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat pemeliharaanmu hari lepas hari sepanjang hidup kami. Apa yang telah Kau perbuat dalam kehidupan kami, semua baik, semuanya baik Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk menyembah-Mu. Kami mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mau menikmati hadirat-Mu pada sore hari ini. Jamah setiap hati kami Bapa. Beri kami kelegaan ketika kami sedang letih lesu beban berat. Terima kasih ya Allahku, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian, semua baik, semua baik. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus.
Sebab rancangan-Mu bukanlah rancangan kami. Rencana-Mu bukanlah rencana kami Tuhan. Rencana-Mu indah bagi kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Allahku. Teruslah pelihara kami di dalam kekuatan kasih kuasa-Mu Bapa. Jangan pernah Kau ambil kekudusan-Mu daripada kami. Sebab kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa roh dan bimbingan. Terus pegang tangan kami ya Roh Kudus, agar kami tidak tersesat mengikuti jalan. Terus perbaharui hidup kami, semakin hari semakin menjadi mempunyai hati yang lebih bijaksana lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji-Mu. Kami siap Tuhan untuk menyembah-Mu. Terlebih kami mau duduk diam mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman. Biar Kau pakai mulut, lidah, dan bibir hamba-Mu yang telah Kau kirim Bapa untuk kami mendengarkan daripada kebenaran firman. Sebab firman-Mu lah yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Firman-Mu lah yang menuntun kami dari terang-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau begitu mengasihi kami. Kau begitu pedulikan kami. Sekali-kali Kau tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-sekali Kau tidak pernah membiarkan kami. Ada Engkau yang selalu menolong kami. Ada Engkau Allah kami yang setia, sekalipun kami sering tidak setia kepadamu. Tapi Engkau Allah yang tetap setia. Engkau Allah yang selalu ada buat kami ketika kami sendiri. Ketika kami merasa sendirian. Ada Engkau yang mengirim Roh Kudus-Mu untuk menghibur hati kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, teramat baik. Beracaralah Bapa dalam ibadah kaum wanita pada sore hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biar kiranya ibadah kaum wanita ini menjadi ibadah yang Kau berkati Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap memuji-Mu pada sore hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan selalu mengucap syukur. Kita semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Masih terus berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan. Amin. Kita angkat pujian Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta
Jangan ya, jangan capek buat Tuhan, amin. Amin. Tetap semangat. Kita nggak boleh kalah sama usia, amin. Amin. Tapi kadang-kala memang usia tidak dapat dibohongi. Jiwa muda apa daya, tenaga kurang. Haleluya, puji Tuhan. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan selalu memberi kekuatan baru, amin. Amin. Semangat ya. Jangan ngomongin umur ya katanya, pamali. Gak apa-apa. Di dalam Tuhan gak lihat umur. Kalau kita masih diberi kesempatan, tetap kita melayani Tuhan, amin. Amin. Karena Tuhan terlebih dahulu melayani kita, amin. Sekiranya marilah kita tetap hidup benar di hadapan. Kita minta selalu urapan kuasa Roh Kudus ada dalam hidup kita. Sebab tanpa urapannya kita akan terhilang. Sekalipun kita telah melakukan begitu banyak kesalahan, bila kita mau berserah, bila kita memohon Tuhan membukakan pintu hati kita, Tuhan adalah Allah yang setia. Amin. Sekalipun dunia menolak kita, tapi ada satu pribadi yang begitu mengasihi kita. Ada satu pribadi yang tidak mengingat-ingat akan kesalahan kita. Ketika kita berserah di dalam Dia, ketika dosa kita telah diampuni, maka teruslah berserah, teruslah tinggal di dalam Dia. Seperti ketika satu wanita yang telah berbuat dosa, Yesus berkata, "Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan. Walaupun musim akan berganti, namun kasih setia-Mu takkan pernah tergantikan dalam hidup kami. Walaupun kasih manusia telah berganti, namun kasih-Mu tetap ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang tanpa batas. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami tidak merasa sendiri, sebab Engkau Allah yang selalu menghibur kami. Sebab Engkau Allah yang selalu menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai
Tuhan pada sore malam hari ini bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan kami hingga sampai kami Tuhan di tempat ini berkumpul bersama-sama datang beribadah di rumah-Mu Tuhan. Dan kini tiba saatnya Tuhan, kami rindu mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan apa yang kami baca, yang kami dengar, bukan hanya kami mendengar saja Tuhan, tetapi kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, kami siap Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Engkau pakai kami Tuhan, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan yang sangat terbatas, Tuhan Engkau pakai ya Bapa. Dan terlebih juga Tuhan umat-Mu yang mau mendengarkan, Tuhan Engkau tolong, Engkau berkati Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan yang kami baca, kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Baik, silakan duduk. Baik, shalom kamu wanita yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Kebetulan hujan ya. Tadi juga pas saya di sekolah, saya keluar, saya melihat udah mendung. Lebih bagusnya saya langsung di gereja aja kali. Kalau saya balik lagi ke rumah, entar kehujanan. Nah, puji Tuhan saya bisa sampai tadi jam 4 ya. Dan begitu juga tadi Cici, siapa sih nama? Ci Ana ya. Iya. Cepat datang juga jam 5 ya, jam berapa ya itu tadi. Takut kehujanan. Berarti ini namanya jiwa-jiwa yang mau mencari Tuhan, yang haus dengan kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Baik, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi firman Tuhan yang mau saya bagikan kepada kita pada malam ini adalah yang terambil dalam Matius 5, Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Ya, bisa ditayangkan ya. Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Oke, kita baca bersama-sama cuma satu ayat saja. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, sekali lagi saya mau bacakan kepada kita. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang disebut berbahagia bukan karena kita mempunyai materi yang banyak. Bukan karena kita mempunyai harta yang banyak. Ya. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa, Tuhan tidak pernah mencatat bahwa berbahagialah jikalau engkau mempunyai harta yang banyak selama 7 turunan, tidak pernah habis. Tidak pernah ibu-ibu. Ya. Tetapi di sini Tuhan mencatat dalam ayat yang ke-9 ini, yaitu berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka disebut anak-anak Allah. Jadi yang disebut berbahagia itu bukan karena harta kekayaan kita, bukan karena jabatan kita, kedudukannya kita, bukan karena kita menempuh studi yang tinggi, S1, S2, S3, dan seterusnya. Bukan karena ya S-teler. Bukan karena kita mempunyai pangkat atau bintang 1, 2 sampai 7. Bukan. Ibu-ibu, ya. Ada banyak orang yang memiliki jabatan yang tinggi, tetapi jikalau salah menggunakannya, hidupnya tidak damai. Betul nggak ibu-ibu? Betul ya. Nah, akhir-akhir ini beberapa bulan yang lalu kita pernah mendengar cerita bahwa seseorang yang
jabatannya tinggi atau yang mempunyai bintang 7. Nah, apa yang terjadi? Dia menghilangkan nyawa seseorang. Nah, yang terjadi apa? Bintang 7-nya pun berguguran. Nah, itu tandanya tidak membawa damai. Ya, tidak membawa damai. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harta yang kita miliki, paras wajah cantik kita yang kita miliki, kekayaan kita, itu cuma hanya sementara. Harta kita hanya sementara. Ya, karena di dunia ini tidak ada yang abadi. Ya, semuanya hanya sementara. Yang kita miliki kulit putih, wajah cantik yang imut-imut, yang amit-amit, itu cuma hanya sementara. Enggak ada yang abadi. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai kebahagiaan atau damai, apa sih sebenarnya? Apa yang disebut dengan kebahagiaan? Ya, dalam konteks Yunani dia disebut eirene. Ya, atau setara dengan dalam bahasa Ibrani shalom. Ya, rata-rata orang Kristen kalau ketemu biasanya disebut shalom, shalom, kan begitu ya. Atau di rumah kita juga kalau kita baru datang, shalom. Aduh, kaget. Kalau kita baru datang, kita ketuk pintu, dibuka pintu, shalom mas, shalom pak. Terus dijawab apa sama kita? Ya shalom, shalom nak, kan begitu. Nah, arti shalom atau eirene adalah damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Eirene. Jadi kita setiap orang Kristen mengatakan shalom, eirene, artinya damai sejahtera. Ya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang disebut damai di sini adalah adanya pemberian anugerah. Ya, adanya pemberian anugerah di mana Kristus mengerjakan pendamaian yang sejati itu di atas kayu salib. Ya. Kita ini harusnya dimurtai, saudara. Ya, kita ini harusnya mendapatkan hukuman. Tetapi karena Kristus telah mengerjakan di atas kayu salib, maka kita mendapatkan yang namanya eirene, ya, shalom, damai, gitu, ya. Kita berdosa dengan Tuhan, ya. Hidup kita yang lama, ya, hidup kita yang lama, sesungguhnya kita berada di bawah penghukuman, ya. Dengan pelanggaran kita, ya, dengan pelanggaran kita, maka Kristus sang pendamaian itu mengerjakannya. Dia mengerjakan di kayu salib. Nah, jadi damai yang sejati itu adalah ketika hubungan kita dengan Tuhan sudah didamaikan. Ya. Kalau Tuhan tidak mati di kayu salib, maka kita ini berada dalam hukuman yang kekal. Ya. Kita yang tersiksa. Tetapi karena Tuhan telah menebus dosa kita di kayu salib, maka kita sudah mendapatkan kedamaian. Kita sudah berdamai dengan Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana caranya kita membawa damai itu? Bagaimana sih cara kita bisa membawa damai? Ya. Yang pertama adalah kita harus menyampaikan shalom kepada orang lain. Ya. Kita harus menyampaikan shalom kepada orang lain. Jangan hanya kita yang mendapatkan shalom, jangan hanya kita yang mendapatkan kedamaian, tetapi orang lain juga
yang belum mengenal Tuhan, kita harus membawa mereka bahwa Kristus telah memberikan kita kedamaian, bahwa Kristus telah mati di kayu salib. Dia telah menebus dosa-dosa kita. Ya. Jadi kita harus membawa keluarga kita yang mungkin jauh di hadapan Tuhan, orang tua kita, saudara kita, adik-adik kita, famili kita, atau kerabat kita yang kita kenal. Ya. Kita harus membawa mereka ke dalam kedamaian, bahwa Kristus telah mati di kayu salib dan Dia telah menebus dosa kita. Jadi itu adalah tugas kita sebagai orang yang sudah percaya dengan Tuhan, yang sudah mengenal Tuhan. Jangan hanya kita yang mendapatkan kedamaian, tetapi orang lain juga wajib yang jauh sama Tuhan di hadapan Tuhan. Itu wajib. Ya. Kita mengabarkan Injil. Injil itu artinya pendamaian bagi semua orang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menjadi pendamai di antara saudara kita yang sedang berseteru. Kita menjadi pendamai bagi saudara kita yang lagi bermusuhan, yang lagi sakit hati. Bukannya kita malah menjadi kompor beduk, ya, saling ngompor-ngomporin, ya. Jikalau misalnya ada teman kita yang lagi bermusuhan, kita lihat, kok kamu kenapa begitu sih? Muka kamu kenapa? Iya nih, teman saya itu bilang aku jelek. Ih, kok bisa? Hajar dong. Ih, kalau aku itu tadi kuhajar dia itu. Hajar dong. Terus lalu bagaimana tadi pas dia bilang kamu jelek? Ya udah sih aku diam aja. Ih, kalau aku itu tadi kuhajar. Hajar dong. Nah, itu namanya kompor beduk. Saling ngomporin. Jadi itu bukan namanya membawa kedamaian, malah menambah masalah. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah perkataan kita ini penuh dengan firman Tuhan. Yang ketiga, perkataan kita harus penuh dengan firman Tuhan. Jadi jikalau ada orang lain yang mengalami kesulitan, kesusahan, mungkin dia mengalami masalah, jadi dengan firman Tuhan yang keluar dari mulut kita, orang lain bisa terberkati. Bisa terberkati. Itu namanya pembawa damai. Ya, bukan malah ngomong yang enggak jelas, tetapi mulut kita ini harus penuh dengan firman Tuhan. Ya. Kita membawa orang yang lagi kesusahan dengan kita menyampaikan firman Tuhan, maka orang tersebut bisa terberkati. Bisa membuka wawasan, oh iya benar begini firman Tuhan, oh iya benar. Ya, karena firman Tuhan ini apapun yang kita alami, obatnya adalah firman Tuhan. Jikalau misalnya kita nggak ada uang, apa yang terjadi ketika kita baca firman Tuhan? Inilah penghibur kita, firman Tuhan. Ya. Ada lagunya begitu. Sehelai di rambutku tak akan begitu. Burung yang di udara aja Tuhan pelihara. Ya, apalagi orang yang sudah mengenal firman Tuhan, ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka, oh iya benar. Nah, itu namanya perkataan kita penuh dengan firman Tuhan. Itu yang ketiga. Nah, jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga dalam kehidupan kita, kita harus menjadi pendamai. Ya, pendamai yang pertama tadi yang mau saya bagikan kepada kita, bahwa kita harus mengabarkan Injil, kita harus menyampaikan shalom kepada orang lain. Jangan hanya kita yang sudah mendapatkan, oh ya udah deh, cuma saya aja, Tuhan kan sudah menebus dosa saya. Ya sudah deh, kalau orang lain ya udah dah. Udah kan dia udah punya Tuhan.
Oh tidak begitu ibu-ibu, itu namanya egois. Orang lain juga harus mendapatkan yang namanya kedamaian. Ya, jangan hanya kita. Dan yang keduanya yang tadi, kita harus menjadi pendamai menjadi pendamai di antara saudara kita. Bukan menjadi saling ngompor-ngomporin, bukan. Dan yang ketiga adalah perkataan kita penuh firman Tuhan. Ya, mungkin firman Tuhan kita pada malam hari ini yang mau saya bagikan kepada kita sangat singkat. Ya, tapi semoga firman Tuhan ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami telah selesai Tuhan mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, inilah kehidupan kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh boleh, mau pakai ini aja buat ayat emasnya. Matius 5 ayat 9. Terima kasih Wati untuk firman Tuhannya. Begitu luar biasa ya, Tuhan memberkati. Saya ingin membacakan pengumuman untuk minggu depan ya. Minggu depan kan tanggal 11 November ya, di mana tanggal 11 November hari Jumat kita akan memakai baju warna apa? Merah dan hijau ya. Jangan lupa ya, misal gini nih, kayak saya gini hijau, boleh nih hijau, bawahnya hitam ya, atau merah, bawahnya hitam, atau hijau. Oh gue mau pakai rok, nggak apa-apa, yang penting hitam gitu ya. Kalau mau pakai terusan boleh, warnanya merah atau hijau gitu ya. Iya, bukan hijau army gini ya, hijau-hijau kayak tas Nelly gitu ya. Hijau Natal ya, hijau Natal dan merah terang gitu ya. Jadi nanti kita akan foto, ya kan cakep ya. Dimana foto itu kita akan buat banner nanti seperti waktu itu kita pakai batik ya. Jadi kita udah mempersiapkan warna merah dan hijau ya. Ya kalau nggak ada ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Oh ya, nanti jadi ikan pesut loh ibu di depan loh ya. Ya nggak apa-apa yang penting merah ya. Kalau memangnya ada kemeja ya kemeja lebih rapi. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita kan punya kan yang kaos merah ya. Nah, satu lagi pengumuman, Natal kita kan akan diadakan tanggal 4 Desember, jatuhnya hari Rabu. 14 Desember hari Rabu ya. Nanti yang bertugas WL-nya Cimaria ya. Singernya Leoni, Ibu Marta dan Ibu Yeyen. Asyirnya nanti Tia dan Ibu Nanan. Pengkhotbahnya Ibu Deborah Nuryadi Jaya ya, anaknya Oma Linda. Suaminya Pak Tony. Ya, anaknya Gebi. Nanti itu kita ada acara ya. Misalnya saya udah bikin kelompok untuk menari. Nanti juga misalnya ada yang mau, kalau memang nggak ada yang mau nanti saya tunjuk gitu. Kita harus berpartisipasi gitu ya. Kan nggak semuanya ikut retret. Kalau yang ikut retret ya puji Tuhan kita bersama-sama nanti merayakan Natal di sana ya. Tapi kalau yang nggak ikut kan biar sama-sama sama kita merayakan di sini ya kan. Natal sama-sama. Nanti kita juga ada makan sama-sama. Kita sama-sama hari Rabu berkumpul gitu merayakan Natal. Ya kita kan mau bikin sendiri. Oh iya, Natal kaum wanita. Enggak sih.
Oh maksudnya Oma kan ada Natal juga di sini kan tanggal 25. Iya kan nggak ada itu penampilan, kita kan mau tampil Oma, buat kalangan kita aja gitu. Oh iya 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 iya, sorry sorry, kita juga tetap akan mengadakan Natal ya, tanggal 25 ya Oma ya, sorry sorry, jam 9 ya Oma ya. Oh iya iya, tapi kan nggak ada acara, kita beda, kita ada acara ya. Ya, jadi jangan lupa untuk minggu depan pakai merah dan hijau. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita semua diberkati. Amin. Kini saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Siapa Ibu Yen bisa minta tolong ambil persembahan ya. Persembahan diambil 2 kali ya ibu-ibu karena ini minggu pertama. Cien 2 ya. Jadi kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk persembahan. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan buat sore hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Jadikan kami Tuhan wanita-wanita yang penuh dengan kedamaian, cinta kasih Tuhan. Agar kami tetap satu hati, satu visi, satu jiwa Tuhan dalam melayani-Mu Tuhan. Bila sebentar Tuhan kami akan memberi berkat sebagian yang telah Kau beri kepada kami Tuhan. Kiranya Kau sucikan, kuduskan persembahan ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi ataupun yang belum sempat memberi Tuhan. Semuanya untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Kan belum baca ayat Mas. Tutup dulu kan, baca ayat Mas, tutup dulu ya. Taruh sini, Cik, taruh di sini aja. Taruh di depan aja, Mbak. Terima kasih buat Cien yang telah mengedarkan kata persembahan. Kiranya kita akan diberkati dengan berlimpah. Amin. Tidak ada pengumuman ya, pengumuman sudah dibacakan tadi. Yang berjadwal minggu depan sudah ada di grup. Jadi saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kaum wanita pada malam hari ini. Setelah doa tutup kita akan baca ayat Mas. Setelah ayat Mas jangan pulang dulu, ada sedikit berkat dari Ibu Ketua kita untuk kita dapat menikmati cemilan yang anget-anget di waktu hujan. Amin. Terima kasih Bu Lili, terima kasih Bu Nelly, terima kasih semua. Mari kita mengucap syukur sekali lagi. Bapa, tahan tintinya kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat segala kasih setia-Mu dan anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami telah menyembah-Mu, kami telah bersuka cita di dalam-Mu, juga kami telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biar kiranya Kau ajar kami Tuhan untuk saling mengasihi Tuhan, saling membawa dampak yang positif bagi setiap anggota-anggota kami di tempat ini Tuhan. Biar kami tetap dapat Tuhan saling menjaga, saling mengasihi, saling menghormati satu dengan lainnya Tuhan. Biar kiranya kasih-Mu senantiasa mempererat kami di dalam kami melayani-Mu di tempat ini Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, bila sebentar ya Bapak kami akan pulang Tuhan,
Antar kami Tuhan di dalam rumah tangga kami dengan tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Sertai Tuhan perjalanan kami, pelihara terus kami di dalam kekuatan kasih kuasa-Mu Tuhan. Dan minggu depan Tuhan, Kau akan juga memberkati kami sehingga kami memberkati kesehatan kami, sehingga kami dapat kembali datang untuk beribadah kepadamu ya Bapa, dengan kesehatan yang baru, dengan berkat yang baru, dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kaum wanita pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Kau telah memberkati ibadah kami dengan luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih ya Allahku, terima kasih ya Bapakku. Kita akan angkat tangan, nanti Oma akan doa berkat buat kita semua. Baca ayat Mas ya ibu-ibu. Ayat Mas minggu depan udah dicatat kan?